Tepat di H-2, kita bicara ke H-2 kemarin nih, pasangan Atika dan juga Rio Dewanto memang sempat menggelar ya jumpa pers atau jumpa wartawan untuk menjelaskan rencana pernikahan mereka. Ya, nah pastinya kalian semua penasaran, ada keributan apa sih yang terjadi after press conference? Let's find out. Saya ingin memohon maaf kepada rekan-rekan media, mohon maaf tidak bisa mengajak semuanya berada di pulau tersebut. Dan kami sekeluarga memohon doa dari semua kawan-kawan agar prosesi pernikahan ini berjalan dengan lancar. Amin. Ada apa? Tiba-tiba di luar itu terdengar bunyi dentuman yang sangat keras. Dan orang satu dari luar, dari arah luar itu berteriak, ada orang yang bunuh diri, lompat kan seperti itu. Terus sehingga rekan-rekan media tuh sebagian dari yang tadinya fokusnya ke Atika dan Rio, mereka semua lari berhamburan keluar untuk melihat ada apa sebenarnya, apakah ada orang bunuh diri seperti yang diteriakkan oleh orang di luar. Kemudian pada saat lagi di luar itu, memang karena bunyi benturannya itu sangat besar yang seperti boom, itu seperti itu. Ada yang berteriak lagi, bom bunuh diri. Itu semakinlah orang kacau semua, jadi lari keluar dari tempat press conference itu sendiri. Itu beritanya lebih penting. Yang udah selesai ini dulu. Yang selesai ini dulu, habis itu kita keluar. Ayo, yang selesai ini dulu. Ayo. Kebetulan di samping dari restoran tempat kita mengadakan acara tersebut, itu ada lagi yang dibangun sebuah building apartemen. Ininya tuh apa namanya? Kayak dia tuh alat pengangkut beratnya itu jatuh ternyata ke bawah. Dan bunyi itu yang menyebabkan benturan yang keras yang orang mengira itu adalah sebuah bom. Nggak ada interview one-on-one, Mbak. Proses, ada proses. Atika, gimana perasaannya Mbak Atika nih momen pernikahan? Senang lah, senang. Alhamdulillah, doain semuanya berjalan dengan lancar. Kalau keluarga gimana? Atika kan sebentar lagi kan meninggalkan keluarga gitu kan. Loading pertama dalam wedding Atika dan Rio itu menginstal cabling dan electric lighting, dan hari ini kita akan masuk ke barang-barangnya catering, piring dan sebagainya. Yang namanya Pulau Kelor itu kan pulau yang tidak berpenghuni, jadi benar-benar kita mulai dari nol, mengisi segala sesuatunya supaya itu jadi layak untuk dijadikan tempat pernikahan ya. Memang terjadi banyak hal-hal yang akhirnya molor. Contohnya aja di pengerjaan dekorasi dan produksi. Cuma karena faktor angin yang tinggi besar banget, hanya mengakibatkan banyak hal yang tidak bisa finishing. Contohnya, kita bikin kayak bergolak gate. Itu harusnya cuma dikerjakan sejam pun beres gitu. Cuma karena angin yang kencang sekali dan kita punya dekorator atau orangnya juga nggak berani juga, takut kecelakaan ya, karena kan bawahnya dermaga itu langsung laut, serem gitu. Jadi bener-bener nunggu angin rada-rada reda baru deh kita beresin.
ada 2 genset dan ukurannya juga nggak kecil. Ada 2 genset ukuran besar yang harus dipindahkan dari Dermaga Bahtera ke pulau. Dan setelah kita ngobrol sama UPT Arkeolog Onrus, itu kita benar-benar di warning nih sama mereka kalau ternyata si genset itu sama sekali tidak boleh diangkat ke pulau. Karena si pulau itu sendiri nggak bisa terima getaran atau goncangan yang terlalu ekstrim. Akhirnya kita cari solusinya kalau si genset ini kita simpan di atas kapal dan si kapal itu kita sandarkan di area pulau. Yang jadi concern kita juga adalah mengenai ombak. Karena kalau misalnya si genset ini di atas kapal, gimana ya caranya supaya si genset ini tetap berada di posisinya? Karena yang namanya ombak kalau misalnya tiba-tiba besar, tiba-tiba kapalnya nanti ke kanan, ke kiri, susah lah pastinya ya. Dan kita benar-benar cari posisi di sekeliling pulau mana yang memang pas banget untuk kita simpan si kapal genset itu. Dan akhirnya kita, alhamdulillah kita temukan si posisi yang pas, di mana walaupun ombaknya tinggi, ombaknya besar, itu nggak ibaratnya kayak goyangan si kapalnya nggak terlalu ekstrim. Karena kalau misalnya nggak ada genset, selesai, nggak ada listrik, nggak ada sound system, udah kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. WO bertanggung jawab full. Jadi dari supplier semua minta sebelum jalan, Mbak, aku minta garansi. Garansi apa? Garansi surat. Kalau ternyata ini terjadi hilang, terus jatuh dari kapal ke laut atau kena basah segala macam, saya harus ganti. Dan itu harganya produksi genset lighting sound nggak murah itu ya, miliaran gitu. Lumayan kebayang banget ya, Dominic ya, bagaimana susahnya dari para wedding organizer, kemudian orang-orang yang turut membantu untuk menyiapkan pernikahan dari Atika dan juga Rio ini. Karena Pulau Kelor ini kan pulau yang tidak berpenghuni. Otomatis contoh misalnya listrik pasti nggak ada. Jadi butuh yang namanya pembangkit tenaga listrik seperti genset. Dan genset itu bukan barang yang kecil, ringan. Jadi harus diangkut dari darat harus ke Pulau dipindahkan Kelor. ke Pulau Kelor. Kebayangkan itu ribetnya kayak apa. Betul. Tapi ya disitulah spesialnya. Disitulah spesialnya pernikahan dari Atika dan Rio. Karena persiapannya yang begitu luar biasa.